Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga meskipun di tengah pandemi, tapi kalian tetap semangat ya untuk belajar tentang psikologi sosial. Pertemuan minggu lalu kita sudah bahas berkaitan dengan kontrak belajar dan juga sedikit tentang definisi dari psikologi sosial. Nah, untuk pertemuan minggu ini saya akan lanjutkan mengenai perkembangan psikologi sosial. Sudah siap? Oke, kita akan menuju slide berikutnya. Sebelum kita membahas mengenai perkembangan psikologi sosial, perlu Anda ingat kembali tentang apa sebenarnya definisi dari psikologi sosial. Ada beberapa unsur yang mungkin Anda ingat berkaitan dengan psikologi sosial. Unsur yang pertama adalah perilaku atau tindakan individu. Unsur yang kedua adalah situasi sosial, begitu ya. Nah, perlu kita ingat kembali bahwa definisi dari psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dalam menghadapi stimulus-stimulus sosial. Artinya, setiap tindakan atau perilaku dari individu tidak bisa lepas dari pengaruh dari situasi sosial yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu, kenapa kemudian banyak orang yang bertanya, apa perbedaan antara psikologi sosial dan ilmu sosiologi, begitu ya? Nanti kita akan bahas lebih dalam pertemuan kali ini. Oke, apa yang dipelajari dalam psikologi sosial? Dalam psikologi sosial ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama berkaitan dengan hubungan antar manusia. Ya, relasi ini sesuatu yang identik dengan ilmu komunikasi. Betul, psikologi sosial memang keilmuan yang sangat dekat dengan ilmu komunikasi dan juga ilmu sosiologi. Hubungan antar manusia atau relasi manusia itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh-pengaruh sosial atau pengaruh di sekitar manusia itu sendiri. Selain itu, perubahan sikap sosial atau perubahan sikap berkaitan dengan attitude Anda, ini juga kita pelajari dalam psikologi sosial. Karena sikap seseorang yang berubah itu tidak murni atau tidak tunggal karena pengaruh dari dirinya sendiri, tapi juga ada pengaruh dari situasi sosial atau kondisi sosial di sekitarnya. Kemudian berkaitan dengan kekerasan. Kekerasan baik di media massa maupun di jalanan juga menjadi bahan kajian dalam psikologi sosial. Satu hal yang menarik lagi yang kita pelajari dalam psikologi sosial yaitu berkait dengan kepemimpinan. Kepemimpinan ini kita bisa mempelajari tentang gaya komunikasi pemimpin, gaya memimpin. Nah, bagaimana seorang pemimpin kenapa seseorang melakukan sikap seperti itu ketika memimpin, atau mengapa seseorang memilih gaya komunikasi tertentu dalam leadershipnya, ini kita juga akan bahas dalam psikologi sosial. Kemudian kita juga mempelajari psikologi kejahatan anak-anak. Nah, dan juga kita tidak akan meninggalkan hal yang berkaitan dengan peranan kelompok dalam perkembangan individu. Karena kalau kita bicara terkait dengan psikologi sosial, fungsi kelompok ini sangat besar ya untuk perkembangan individu. Baik, berikutnya akan saya jelaskan apa yang menjadi objek keilmuan psikologi sosial. Objek keilmuan ini berkaitan dengan apa yang menjadi sudut pandang atau titik fokus pada keilmuan psikologi sosial. Nah, ada dua objek yang kita bahas dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah objek material, yang kedua adalah objek formil. Objek material meliputi fakta-fakta atau gejala atau hal-hal yang pokok yang dipelajari dalam ilmu tersebut, yaitu ilmu psikologi sosial. Jadi objek material dari psikologi sosial itu adalah gejala-gejala sosial. Nah, hal-hal pokoknya apa yang dipelajari dalam ilmu psikologi sosial maksud saya? Yang dipelajari hal-hal pokoknya adalah gejala-gejala sosial. Sedangkan objek formil dari psikologi sosial ini adalah tingkah laku manusia sebagai individu. Objek formil bisa disebut juga sebagai sudut pandang atau titik fokus. Kalau tadi objek material adalah hal pokok ya. Kalau objek formil adalah titik fokusnya adalah pada tingkah laku manusia sebagai individu. Psikologi sosial menekankan faktor situasi sosial yang terjadi yang mengundang tanggapan umum yang sama dari semua orang. Nah,
Jadi kalau ingin tahu seperti apa sudut pandangnya, ya bahasnya berkaitan dengan tingkah laku manusia sebagai individu. Lalu apa perbedaan antara psikologi sosial dan sosiologi gitu ya? Mungkin banyak yang bertanya kemarin, apa sih Bu bedanya antara psikologi sosial dan sosiologi? Nah, kalau sosiologi ini nak, dia lebih menekankan pada hubungan timbal balik individu dan masyarakat. Titik beratnya ada pada interaksi. Sedangkan kalau psikologi, unit analisisnya adalah perilaku individu dalam menghadapi stimulus sosial atau gejala sosial. Jadi kalau sosiologi, titik beratnya adalah pada interaksi sosial, kalau psikologi itu pada perilaku individu. Jika ingin tahu secara gambaran ya hubungan sosiologi, psikologi, dan psikologi sosial, ini saya buat gambaran sederhana ya. Titik temu antara psikologi dan juga sosiologi inilah psikologi sosial. Jadi di tengah ini, titik temu antara psikologi dan sosiologi adalah psikologi sosial. Nah, dari sini semoga Anda bisa memahami apa yang dimaksud dengan psikologi sosial, di mana posisinya dilihat dari psikologi dan juga sosiologi. Nah, ada 3 wilayah kajian berkaitan dengan psikologi sosial. 3 wilayah kajian itu yang pertama yaitu berkaitan dengan studi terkait pengaruh sosial terhadap proses individu. Misalnya, dalam psikologi sosial ini kita akan mempelajari persepsi, motivasi proses belajar, dan juga atribusi. Bagaimana seseorang mempersepsi orang lain, bagaimana dia memiliki motivasi dalam melakukan sesuatu, dan berkaitan dengan sifat-sifat atau atribusi yang melekat, stereotype, labeling, itu kita pelajari dalam psikologi sosial. Menarik karena dalam psikologi sosial kita akan tahu bahwa persepsi itu bersifat bebas, jadi orang boleh apapun bisa, dan itu hak mereka untuk membuat persepsi karena persepsi bersifat bebas. Wilayah kajian psikologi sosial yang kedua yaitu berkaitan dengan studi tentang proses individual bersama, seperti misalnya berkaitan dengan bahasa, sikap sosial, perilaku meniru, dan sebagainya. Bahasa seseorang menentukan kelas mereka. Jadi bahasa yang digunakan itu menentukan kelas seseorang dalam lingkungan sosialnya. Jika bahasanya dia menggunakan bahasa yang lembut, maka dia tahu bahwa dia berasal dari latar belakang seperti apa. Kalau dia menggunakan bahasa yang kasar atau bahasa yang tidak baik, tentu itu bisa mengindikasikan dari mana dia berasal. Nah, ini menjadi wilayah kajian dalam psikologi sosial. Berikutnya wilayah kajian yang ketiga, kita akan belajar tentang interaksi kelompok berkaitan dengan kepemimpinan, berkaitan dengan komunikasi hubungan kekuasaan, ya, bagaimana pemimpin atau kekuasaan itu beroperasi dalam konteks komunikasi. Kemudian kita bicara tentang kerjasama, persaingan, dan juga konflik. Dari 3 wilayah kajian itu ada pertanyaan, nanti bisa sampaikan di WA grup ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke perkembangan psikologi sosial. Bagaimana perkembangan dari psikologi sosial? Oke, kalau kita berbicara perkembangan psikologi sosial, kita tentu tidak bisa melepaskan diri dari si bapak satu ini. Siapa dia? Bapak psikologi sosial, namanya adalah Gabriel Tarde. Nah, Gabriel Tarde seperti yang saya sampaikan minggu lalu, dia menekankan pada proses psikologi sosial itu melibatkan proses imitasi. Nah, semua hubungan sosial atau social interaction, bukan sosial, yaitu mohon maaf saya salah ketik, itu berkisar kepada proses imitasi. Nah, jadi semua hubungan sosial itu berdasarkan pada proses imitasi. Bahkan dia si Tarde ini mengatakan bahwa semua pergaulan antar manusia itu berdasarkan pada proses tiru-meniru, di mana individu yang satu mengimitasi yang lain dan begitu juga sebaliknya. Jadi Anda mengimitasi perilaku orang lain dan perilaku orang lain juga mengimitasi atau meniru perilaku Anda. Bahkan, Tarde mengatakan bahwa masyarakat itu baru menjadi masyarakat yang sebenarnya apabila manusia mulai meniru atau mengimitasi kegiatan manusia lain. Imitasi akan menimbulkan gagasan baru,
menimbulkan imitasi lagi, menimbulkan gagasan baru lagi, sampai seterusnya. ATM itu ya, prinsip ATM. Anda masih ingat apa itu prinsip ATM? Amati, tiru, modifikasi. Ini persis seperti apa yang dikatakan oleh Gabriel Tarde. Kemudian Gustav Le Bon, dia menceritakan tentang psikologi massa ya, atau crowd, atau seseorang ketika berada dalam kerumunan. Gustav Le Bon mengatakan ada dua macam jiwa. Yang pertama adalah jiwa individu, yang berikutnya adalah jiwa massa, yang masing-masing berlainan karakter. Jiwa massa itu lebih impulsif, lebih mudah tersinggung. Jika ingin bertindak dengan segera dan nyata, dan lebih mudah terbawa oleh sentimen. Kurang rasional atau irasional, dan lebih mudah dipengaruhi. Ambil contoh misalnya begini, kemarin Anda ada yang ikut demo tidak? Ada yang ikut demonstrasi tidak ketika untuk isu undang-undang cipta tenaga kerja? Nah, kenapa orang-orang itu bisa melakukan tindakan kekerasan atau melakukan perusakan? Padahal kalau di sehari-hari dia tidak demikian. Ya, karena kondisi massa bisa mempengaruhi seseorang untuk bersikap kurang irasional, kurang rasional begitu. Mudah dipengaruhi orang lain. Jadi kalau misalnya dia ada itu satu pelaku tindakan kekerasan saat demonstrasi, saya tadi sempat melihat beritanya, si Ignatius itu dia mengatakan, apakah kamu tahu isu UU itu? Saya tidak tahu. Kenapa kamu melakukan itu? Saya melakukan itu ya karena terpengaruh aja oleh kondisi atau keadaan. Nah, sehingga saya melakukan tindakan perusakan. Nah, ini adalah jiwa crowd ya. Nah, ini seperti persis apa yang dikatakan oleh Gustav Le Bon. Jadi kenapa sih sebenarnya kita perlu mempelajari ini gitu? Nanti saya sampaikan manfaatnya ya. Kenapa kita harus belajar psikologi sosial? Kalau lihat kondisi demo seperti itu dan apa yang disampaikan oleh Gustav Le Bon ini sangat berkaitan. Yang ketiga, Sigmund Freud. Tulisannya Sigmund Freud ya, bacanya Sigmund Freud. Sigmund Freud ia menyinggung jiwa massa yang primitif, sama seperti Gustav Le Bon yang menyatakan ketidaksadaran. Bedanya apa sih Gustav Le Bon dengan Sigmund Freud? Kalau Freud mengatakan sifat-sifat yang irasional itu sudah ada dalam individu, sudah ada, tapi terpendam begitu. Justru dalam situasi massa, sifat-sifat terpendam itu yang akan seolah-olah diajak untuk muncul gitu loh. Sehingga tampaklah jiwa massa yang sebelumnya tidak terduga. Jadi kalau tadi Le Bon dia memisahkan antara jiwa massa dan jiwa individu, Freud ini mengatakan bahwa jiwa massa itu sudah ada dalam diri manusia. Dia sudah embed gitu ya, tapi tidak muncul, terpendam. Dia akan muncul kalau memang kondisinya memungkinkan. Ya, begitu. Nah, dari situ maka sebenarnya kalau kita menyimak perkembangan psikologi sosial, kita jadi tahu ya apa manfaat belajar psikologi sosial. Dari setelah kita mempelajari beberapa hal itu, kita jadi tahu bahwa psikologi sosial akan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana cara menjalin sebuah hubungan ideal antara manusia dengan manusia lain sebagai makhluk sosial. Selain itu juga psikologi sosial juga mencegah munculnya konflik di dalam kehidupan manusia yang dipicu ego individu. Dan psikologi sosial mampu menjadi bagian dari solusi terhadap konflik di masyarakat. Sekarang kita berkaca kembali kepada kasus demo itu. Nah, jadi kalau misalnya dalam demo itu ada kerusuhan atau tindakan merusak, kita sebagai seseorang yang belajar ilmu psikologi sosial akan menyadari bahwa hal itu adalah sesuatu yang wajar. Artinya, tapi bukan berarti kita membenarkan ya. Artinya dalam konteks psikologi sosial, hal itu wajar. Mereka berperilaku seperti itu wajar. Sigmund Freud dan Le Bon dia mengatakan bahwa ada jiwa massa yang kemudian tercetus, terpicu, kemudian melakukan tindakan irasional. Lalu bagaimana diri kita menjadi bagian solusi dari permasalahan atau konflik di masyarakat itu kan? Nah, mungkin Anda bisa mencari referensi demo yang ada nggak demo yang damai yang kemudian kondisinya ini crowd atau massa tapi tidak menimbulkan kerusakan. Kenapa itu? Nah, ini menjadi bahan brainstorming Anda untuk berikutnya ya. Jadi nanti setelah menyimak dari pembelajaran saya ini, coba Anda renungkan. Coba cari satu contoh demonstrasi yang menimbulkan kerumunan massa namun tidak ada kerusuhan atau tidak ada tindakan kekerasan. Mengapa itu terjadi? Oke, ini menjadi bahan
bahan diskus Anda atau bahan brainstorming Anda, saya akan beri waktu Anda untuk mempelajarinya. Baik, untuk penjelasan materi saya kira cukup ya. Kita akan belajar dengan platform yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.